Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu hari ini? Senang? Ada yang kurang semangat enggak? Tidak. Uang jajannya penuh? Penuh. Masa iya? Ya. Tapi saya tengok wajah si Latifah kayaknya murung deh. Ya, kenapa Latifah? Tidak, senang ya? Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita dengan penuh kesadaran diri kita hadirkan jiwa kita hadirkan raga kita bersama-sama di sekolah untuk semangat belajar. Untuk itu Ibu mohon ada salah satu perwakilan siswa untuk memimpin memulai kegiatan kita dengan membaca doa. Siapa hari ini yang mau memimpin baca doa? Alif. Oke, silahkan Alif. Latihan. Siap gerak. Hormat gerak. Gerak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih untuk Alif yang telah bersedia untuk memimpin baca doa pagi ini. Nah, seperti biasa, kita di awal tahun ajaran baru kemarin kita membuat kesepakatan kelas. Iya enggak? Ya. Iya, masih ingat enggak kesepakatan kelas kita, Nak? Ada yang ingat? Apa yang pertama kemarin? Menjaga menjaga kebersihan kelas. Coba sekarang dicek. Kanan, kiri, depan, belakang, laci. Ada sampah? Kalau ada sampah boleh dong dikutip dan dimasukkan dalam tong sampah. Ya, yuk. Ya, yang ada sampah tolong dikutip, dibuang ke dalam tong sampah. Ya, boleh silahkan. Ya, cek kanan, kiri, depan, belakang, bawah. Ibu masih nampak? Ya. Ternyata masih banyak yang menyimpan sampah di dalam laci. Ada sampah dari bawahnya, Nak? Tak ada? Coba dicek kanan, kiri, depan, belakang, laci, dicek semuanya. Di bawah, dicek semuanya. Oke, terima kasih. Ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Jadi kita menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kelas kita, dan kebersihan lingkungan sekolah kita. Kalau lokal kita ini bersih, semangat dah kita belajar, Nak? Tercium bau enak dah kalau misalkan lingkungan kita bersih? Ya. Coba tadi banyak sampah di laci, tercium aroma dah enak dah? Ya. Iya, pasti tercium. Ada saus bekas di situ, ada sisa es di situ, tercium bau. Akhirnya kalian belajar kurang konsentrasi. Oke. Nah, begitu ya. Kemudian kesepakatan kelas kita selain
menjaga kebersihan kelas, apalagi? Apa? Apa? Oh iya, dilarang mengkonsumsi makanan ketika belajar. Selain itu ketika nanti belajar, boleh enggak ketika diskusi kelompok, kemudian temannya itu memanggil namanya dengan sebutan bapak dia atau apa gitu, boleh enggak? Nah, kesepakatan kelas apa itu yang tentang itu, nak? Tentang, iya, good, menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, jadi kita gunakan bahasa yang positif, kita gunakan bahasa yang baik, kita hargai teman kita sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Nah, ketika diskusi presentasi nanti, boleh enggak kita tetap melanjutkan diskusi kelompok kita? Boleh? Tidak. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Ya. Oke, terima kasih ya, masih ingat kesepakatan kelas kita. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan baru, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Seperti biasa, ketika kita masuk ke pembahasan baru, Ibu akan melaksanakan asesmen diagnostik awal. Nah, kali ini Ibu akan melakukan diagnostik awal menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan anak-anak Ibu membuka aplikasi Quizizz-nya. Udah bisa masuk Quizizz semua? Oke, sekarang ya, sambil menunggu Ibu buka juga. Semuanya sudah masuk Quizizz, nak? Berapa orang yang belum? 3 orang. Sama Ibu pun masih belum dapat masuk. Jaringannya agak mutar-mutar. Sebentar ya, kita tunggu ya. Atau ada yang mau berbagi Bluetooth, nak, ke Ibu? Punya Najwa lancar?
Udah masuk semua, Nak? Oke, kalau sudah masuk, silahkan join di kode yang tertera di depan. Nampak dari belakang? Oke, kalau sudah ready kan? Oke, silahkan saya mulai ya. Sabar. 3, 6, 5, 9, 4, 6. Oke, ready? Kita mulai. Bla bla bla. Kerjakan dengan mandiri, jangan mencontek. Ya, udah mulai. Nggak usah mencontek, nggak usah tanya teman ya. Ada kendala bisnisnya? Coba cari lagi. Bisa? Waktunya 5 menit saja ya. Cukup 5 menit? Ya. Najwa di atas, ayo yang lain. Oh, tetap konsentrasi, tetap konsentrasi. Ada yang udah finish ya? Ya. Ya, udah ada beberapa orang yang sudah selesai. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke ya, sudah selesai semua ya.
Akhiri ya nak ya. Belum. Tinggal 3 orang lagi. Memang belum banyak. Belum Bu, takut saya. Nah, Ibu lihat sekiranya sudah mengumpulkan semuanya, Ibu akhiri untuk kuis ini belum? Apa yang kamu ketahui di awal aja nak? Ya, tidak masalah. Ya, ini adalah kesiapan belajar kamu. Oke, Ibu akhiri. Nah, karena sekiranya semuanya sudah mengumpulkan, maka untuk asesmen diagnostik awal sudah Ibu akhiri. Nah, asesmen diagnostik awal ini kita gunakan, Ibu gunakan sebagai mengukur untuk mengetahui seberapa besar kesiapan belajar anak-anak Ibu dalam masuk pembahasan sistem pernapasan ini. Jadi jangan galau, jangan khawatir, Bu, nilai saya rendah sekali, Bu. Jangan khawatir karena ini tidak digunakan sebagai asesmen formatif maupun sumatif. Ini Ibu gunakan sebagai untuk mengukur seberapa besar kesiapan belajar anak-anak Ibu dalam mengikuti materi baru ini. Paham? Nah, tadi kita sudah asesmen sudah. Kemudian sekarang silakan masuk ke classroom. Silakan masuk ke classroom, kemudian isi daftar hadir. Sudah isi daftar hadir? Oke, kalau sudah isi daftar hadir semua, coba Ibu cek. Oke ya, sudah. Masih ada 6 lagi yang belum mengumpulkan daftar, belum mengisi daftar hadir. Link daftar hadir yang sudah tersemat di classroom. 6 orang lagi, tinggal 4 orang lagi. 4 orang lagi. Silakan isi link daftar hadirnya, nak. Empat orang lagi siapa ini yang belum? Sudah semua sekarang ya? Sudah, oke. Kalau sudah,
Kalau sudah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sistem yang bekerja pada tubuh manusia, yaitu sistem apa? Sistem pencernaan makanan pada manusia. Masih ingat organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan makanan kita? Mulut, oke, terus. Lambung, oke. Usus halus, usus besar. Kerongkongan, terus apa? Anus, ya, good. Terus apalagi rektum, ya. Ada 7 organ pencernaan makanan yang ikut berperan dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, kalau fungsi lambung kemarin masih ingat gak yang laki-laki? Fungsi lambung kemarin apa? Untuk apa? Untuk apa? Ayo, fungsi lambung kemarin untuk apa semuanya? Apa? Menampung makanan sementara, oke. Terus selain itu apa? Meremas makanan yang kita makan. Selain itu untuk apa lagi lambung? Sebagai tempat pencernaan, iya, good. Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Najwa. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem yang lain pada diri kita, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Masih ingat nggak di kelas 7 kemarin kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Salah satu cirinya adalah iya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Apa sih pernapasan itu, Nak? Apa itu pernapasan? Iya, Alif apa? Iya, yang kuat. Apa itu pernapasan? Pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat. Oke. Pernapasan adalah, kata Alif tadi, merupakan sebuah proses pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Betul nggak sih itu? Iya, betul. Oke, betul. Coba nanti akan kita pelajari lebih lanjut di proses pembelajaran ini nanti ya. Nah, oke. Kemudian coba lagi. Benar atau tidaknya dari Alif ini nanti, jawaban Alif ini nanti akan kita kaji di proses pembelajaran ini nanti ya. Oke, sekarang coba semuanya letakkan tangan sebelah di dada satu. Di dada satu, bukan di sini ya, di dada. Di dada satu, kemudian yang satu letakkan di perut bagian atas. Oke, ready semua? Ya, satu di dada, satu di perut bagian atas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Apa yang terjadi, Nak? Pertukaran oksigen. Pertukaran oksigen? Gas, pertukaran gas. Gas apa nih? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Pertukaran gas karbon dioksida dengan apa? Dengan udara. Apakah karbon dioksida itu tidak udara? Dengan O2. Boleh. Tapi nanti jawabannya salah atau benar nanti kita kaji lagi di proses pembelajaran. Nah, ketika kalian menarik nafas, apa yang terjadi dengan organ tubuh kalian? Terangkat. Betul. Apa yang terangkat nih? Apa? Badannya terangkat. Betul enggak sih? Ada organ apa di dalam sini kok bisa terangkat? Ada yang tahu enggak? Oke, nanti kita cari tahu dalam proses pembelajaran. Nah, ketika menghembuskan napas, apa yang terjadi? Apa? Lega. Lega. Selain lega, apa coba? Badannya menurun. Apa yang menurun ini? Badannya yang menurun, gini kah? Iya? Tidak. Oke, berarti ada organnya di dalam sini ya. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, apa yang naik, apa yang turun, belum ada yang tahu di sini. Nah, nanti kita akan cari tahu di proses pembelajaran bersama. Oke? Oke. Selanjutnya, aktivitas kita hari ini. Kegiatan kita pada proses pembelajaran hari ini adalah diskusi bersama anggota kelompok. Setelah diskusi biasanya apa? Iya, kita pasti presentasi dong. Ya, semuanya ready untuk presentasi ya.
Oke. Nah, apa? Oke. Nah, ada diskusi, ada presentasi nanti. Kemudian penilaian. Nah, penilaian yang akan Ibu ambil pada proses pembelajaran ini nanti itu ada tiga atau empat. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, ya, sikap spiritual, sikap sosial, itu yang Ibu nilai, ya. Oke. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan Ibu lakukan tidak dengan cara tes tertulis, namun Ibu ambil dengan tes lisan. Jangan terkejut dong. Nah, tes lisan. Jadi tes lisan ini nanti ketika Ibu memberi pertanyaan-pertanyaan, kalian aktif menjawab. Ya, aktif menjawab. Jika jawaban kalau sudah aktif sudah dapat poin tuh. Ya, salah atau benar sudah dapat poin. Nah, ketika jawaban kalian itu tepat, benar, poinnya naik lagi. Ya, itu penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan Ibu ambil dari hasil unjuk kerja kalian. Nanti kan kita diskusi nih. Nah, ketika diskusi nanti kalian saya suruh berdasarkan minat dan bakatnya. Boleh Bu saya dengan menyanyi Bu? Boleh. Kalau minat bakatnya menyanyi, kalian menuangkan hasil pembelajaran kalian dengan menyanyi, boleh. Bu, saya hobi dengan poster Bu, boleh saya membuat poster? Boleh. Bu, saya ini pandai bercerita Bu, boleh nggak saya bercerita, saya tuangkan dalam cerita Bu? Boleh nggak Bu? Boleh. Bu, saya ini pandai membuat bahan presentasi Bu, boleh nggak Bu saya membuat bahan presentasi Bu? Boleh nggak? Boleh. Nah, itu yang Ibu nilai. Kemudian kesesuaian hasil kerja kalian dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Oke. Nah, yang terakhir tujuan. Sudah ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu belum tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Oke, masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi lewat artikel, menonton YouTube, peserta didik diharapkan yang pertama adalah Mampu menyebutkan organ dan sistem pernapasan. Oke, yang kedua? Mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem pernapasan. Oke, yang ketiga? Mampu menjelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum ada ini kok tiba-tiba ada organ Bu, tentu kalian jelaskan apa itu pernapasan terlebih dahulu. Oke. Sekarang coba perhatikan tayangan animasi di depan. Terlihat di belakang? Terlihat. Coba perhatikan tayangan animasi di depan, Nak. Ngapain orang itu? Oke, dari animasi yang ada di depan, kira-kira sedang aktivitas apa yang dilakukan oleh orang tersebut, Nak? Nah, betul atau tidak? Ada yang bilang menghirup udara, ada yang bilang bernapas. Nah, ketika bernapas, ada yang ditarik, ada yang terangkat ke atas. Nah, kira-kira apa yang ditarik, kemudian organ-organ apa yang ikut naik ke atas ini? Yang ikut berperan, bisa naik ke atas ini. Paru-paru? Iya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, ketika turun, ternyata semuanya ikut turun. Ada juga yang dikeluarkan dari hidungnya. Ada yang tahu? Karbon dioksida, betul tak tuh? Kemudian ada yang turun. Kira-kira organ apa tuh? Belum ada yang tahu? Oke, nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Nah, kemudian kan ada menarik,
nafas, ada mengeluarkan nafas. Kira-kira mekanisme apa yang terjadi di situ? Apa? Pernapasan, penarikan napas dan pengeluaran napas, inspirasi dan ekspirasi. Nah, kita sudah tahu belum? Bagaimana mekanisme inspirasi, mekanisme ekspirasinya? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu belum? Belum. Oke, nanti akan kita cari tahu pada proses pembelajaran. Nah, tadi kan kita sudah melakukan asesmen diagnostik awal. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal, akan Ibu kelompokkan anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Akan Ibu kelompokkan jadi beberapa kelompok. Oke, kelompok yang pertama. Kelompok pertama, kelompok mawar. Saya kasih nama kelompok ya. Saya kasih nama kelompok. Kelompok mawar itu Elis, Latifah, Tania, Alif, dan Rizky Saputra. Silahkan langsung nanti mencari posisi ya. Yang kedua, kelompok anggrek itu kelompoknya Nazwa, Vira, Naira, Fatir, dan Anugrah. Kelompok melati, kelompoknya Azrin, Novita, Dwi Andini, dan Ashifa. Kemudian kelompok matahari, kelompoknya Haila, Nesa, Marina, Said, dan Reskia. Yang terakhir kelompok Raflesia, itu kelompoknya Firhan, Rensi, Raida, Sion, dan Windy. Silakan duduk berkelompok dalam hitungan. Tetap hati-hati ya, tetap hati-hati karena yang kita pegang adalah alat elektronik. Tetap hati-hati. Hitungan 7 sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. 1. 2, 3, 4, 5, 'Geser ke sini sedikit ya. Geser ke sini sedikit, geser ke sini sedikit. Ini masih longgar. Geser ke sini sedikit. 6, 'Kursi cukup? 7. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian masuk di classroom lagi. Kalian buka materi pembelajaran hari ini. Buka materi pembelajaran hari ini bisa melalui YouTube, bisa melalui artikel, sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan sesuai dengan minat yang kalian inginkan. Mau cari sumber dari mana? Ya, silahkan dibuka materi yang ada di classroom. Apa? Ya, ada tiga materi kan?
Kalau yang ini adalah YouTube, sorry, ini screen ya. Ini YouTube, ini artikel, ini YouTube. Terserah mau pilih yang mana. Waktu diskusi kelompok, dari mencari materi, dari memahami materi sampai mengerjakan LKPD, Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup, oke. Selamat mengerjakan. Bisa 2 orang, bisa 1 nak. 2 orang bisa 1 aja. Yang 1 cari dari sini, yang 1 cari di situ. Jadi dipahami ya. Nah, sambil kalian memahami materi, kalian juga boleh mengerjakan LKPD. Kerjakan LKPD berdasarkan apa yang sudah kamu pahami dari materi yang telah kamu akses. Ikuti apa yang ada di LKPD. Di LKPD ada petunjuknya? Ada. Nah, ikuti alur yang ada di LKPD. Ya, bunga apa bunga? Jadi 2 orang, 1 aja. 2 orang 1 aja. Nah, kan ini sama YouTube-nya kan. Nah, yang 1 cari yang lain. Coba. Bu tengok ya. Kamu demam? Ini kayaknya belum lengkap. Apa sih itu bernapas? Ada yang tahu nggak di sini? Apa itu bernapas? Proses menghirup oksigen Proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dan melepaskan karbon dioksida. dioksida. Oke. Semuanya sama? Nggak ada yang punya pendapat lain? Nah, ketika organ masuk ke dalam organ-organ apa saja? Apa enggak? Paham nggak ketika nanti ditunjukkan gambarnya gitu, ini apa gitu? Ini ada gambarnya. Mana? Hidung, Nah, kamu desain ya di sini ya. Oke, lanjut terus. Oke, terus. Oke, terus. Oke, terus. Kalau yang di sini apa nih? Ini ada? itu beda-beda. Yang di sini ada nggak apa namanya? Nah, ini kan ada ini. Ada ini. Yang tadi kenapa nggak dimasukkan? Bisa nggak? Iya. Masukkan ke situ. Ini kan sudah yang terakhir. Ini kan berarti sudah lengkap. Ini apa? Kasih tanda panah, kasih macam ini lagi. Copy dari sini, masukkan ke sini. Kemudian di sini tadi itu kan ada. Kemudian di sini tuh ada tadi. Nah, tinggal nengok ke sini lagi tadi ya. Kelompok sini aman? Sambil membuka LKPD, sudah ada yang buka LKPD? Nah, silahkan kalian buka satu-satu, kerjakan sama-sama bersama anggota kelompok. Iya. Ya. Ini soalnya kena bagi-bagi Pak. Kami nomor 4. Terus ini tadinya nomor 3. Boleh. Terus ini, Boleh. ini Nah. kali udah datang. Oke. Ini tuh bukan touch screen? Bukan touch screen? Bukan. Berarti coba ke atas lagi. Ini punya ini organ pernapasan, coba di blok. Ini di blok, dikasih nggak ada itunya ya.
Apa? Sebentar, Nak. Nggak bisa ngatur. Oh, nggak bisa ngatur itunya ya. Tapi kemarin saya miniatur ini yang ini aja bisa lihat aja kemarin. Oh, nggak bisa diatur ya. Bikin ulang aja. Bu. Bukan untuk ngasih tulisan itu supaya biar bisa. Ini dari mana ini? Bentuk ini. Dari Dia- docsnya langsung. Google Doc kan? Mana Kan ini Google? kemarin cuma bisa lihat aja kemarin kali ini. Oh, nggak bisa ngedit ini. Iya enggak. Buatlah. Oh, bikin ulang aja. Bu. Saya lihat Nggak apa? ini nanti. Ah, boleh, boleh. Nanti share anak ibu lagi ya. Apa, Nak? Sumber daya airnya belum disediakan pabrik. Udah bisa sekarang? Udah bisa? Coba di refresh. Udah bisa? Udah pakai link yang ibu bagikan kan? Tiga-tiganya nggak bisa. Coba dari sini, Nak. Coba dari sini. Keluar. Ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, ini. Masuk dari situ, ya. Bisa nggak? Coba. Oke, berarti nanti saya bagian lewat situ lagi yang keluar. Iya. Kamu pahami sama-sama, kamu isi bersama anggota kelompok ya.
Jadi nanti ketika presentasi di depan, Classroom, ketika presentasi di depan kamu sudah tahu jawabannya ya. Jawab bersama anggota kelompok, diskusikan bersama anggota kelompok. Bisa? Akun, masuk di akunmu. Bisa nak? Bukannya dari situ, di atas. Iya. Iya, itu. Kamu boleh gabung di situ. Di kalau Firhan. Bisa? Sion bisa, Sion? Nanti yang presentasi pakai laptop ibu nanti kan. Yang jelas kamu kerjakan dulu bersama anggota kelompok. Jadi nanti kalau anggota kelompok semuanya sudah paham, kita presentasi ke depan. Siapapun yang menarik, siapapun yang cut, yang tekan, nanti jawaban sudah kalian diskusikan di kelompok. Semuanya, ya anggota kelompok semuanya maju ke depan. Kelompok sini, Ridi, ada kendala? Nggak ada kendala? Aman? Ada nggak dijelaskannya? Sorry. Ini nggak apa-apa, ya. Ini kemarin kan ada kan belajar yang membuat template itu yang kita isi itu, kenapa nggak menggunakan yang itu? Bisa kan? Kemarin itu nggak bisa? Oh karena itu karena punya kamu kapan presentasi? Ya, apa ini? Oke. Ada yang mengalami kendala enggak, Nak? Kelompok sini oke? Ini oke, sip. Coba Ibu tengok, Nak, hasil kerjanya. Dikasih warna boleh loh, biar ada itu. Boleh. Sebentar di atas. Sudah kamu jelaskan apa itu pernapasan? Apa itu pernapasan? Sudah dijelaskan? Sistem pernapasan. Apa itu sistem pernapasan? Nah, pahami yang ada dari tajangan materi tadi yang sudah Ibu sematkan di Classroom, kamu pahami, kamu jelaskan di sini apa itu pernapasan. Oke, kemudian ini adalah organ, ya. Yang kedua adalah organ pernapasan, organ pernapasan manusia. Oke, nah baru dijelaskan ada nama organnya, ada fungsinya. Oke, ini bisa kamu kasih warna kan, Nak? Ya, bisa kamu kasih warna, bisa kamu kasih besarkan. Judulnya juga bisa kamu kasih warna beda, kasih background beda. Kemudian model tulisan pun boleh divariasikan, ya. Kelompoknya Firhan aman lagi? Didiskusikan bersama anggota kelompok ya, berdasarkan materi yang sudah dipelajari.
Perlu Ibu ingatkan ya, ketika diskusi kelompok, tetap budaya positif tetap kita pakai. Kita saling menghormati, saling menghargai teman kita yang menyampaikan pendapat ya. Gunakan bahasa yang positif, gunakan bahasa yang sopan. Oke. Selanjutnya kelompok Firhan lagi. Nanti setelah ini kan masih nama-nama organ. Setelah ini ada lagi nanti yaitu fungsi masing-masing organ. Masih ada 2 lagi punya. Fungsi masing-masing organ sama apa sih pernapasan di kelompok ini? Paham nggak apa itu pernapasan di kelompok ini? Halo, di kelompok ini udah paham belum apa itu pernapasan? Ya? Pertukaran udara untuk menghasilkan energi, betul? Jangan bilang betul ya. Menurut kamu gimana Firhan? Apa itu pernapasan? Apa itu respirasi? Tadi sudah dilihat belum tayangan, bahan tayang materinya? Sudah dilihat belum? Apa itu pernapasan? Coba dilihat lagi bahan materinya. Oke, sini udah. Cepat sedikit ya waktunya. Lagi fungsi. Sekarang fungsi. Sekarang masuk ke fungsi. Udah paham ya? Udah paham ya jawabannya untuk nama-nama organ ya? Sekarang masuk yang kedua. Jangan dikerjakan sendiri. Kerjakan bersama anggota kelompok. Apa? Hah? Ini apa sih? Boleh. Ada lagi yang masih punya kendala? Oke, Ridi. Nah, ini baru ada. Ini bisa kamu besarkan, bisa kamu kasih background, bisa tulisannya kan masih kecil-kecil ini kalau di depan layar nanti ketika kamu presentasi kan kecil. Maksud Ibu? Nah, dibesarkan, dikasih background. Tahu backgroundnya diambil dari mana? Nih, diblok dulu ya. Yang ini. Tak berfungsi. Nah, berfungsi. Lanjut lagi. Mana lagi? Kirim jawaban, Bu. Boleh. Yang ini kirim jawaban. Kirim jawaban ya. Ini masih ada lagi. Nah, salah. Harus diulang lagi sampai benar semuanya, nak. Ketika kamu nanti presentasi ke depan, itu yang kamu presentasikan. Nah, maka harus dikerjakan sama-sama. Sumber materi itulah yang digunakan sebagai bahan referensi. Kerjakan bersama-sama. Ada yang membuka materi, ada yang mengerjakan LKPD. Jadi semuanya sama selesainya. Ya, mulai lagi. Dibagikan ke anggota kelompok ini kan? Ya, jadi semuanya dapat melihat kan, dapat mengedit. Bantu dia mengedit, jangan satu orang yang mengedit. Sudah. Boleh kamu tambahkan gambar untuk organ pernapasan di atasnya. Mana yang atas sendiri? Iya, organ sistem pernapasan manusia. Tambah. Boleh kan dari sini bisa.
insert, lewat insert. Insert gambar. Dari atas, yang bagian atas sendiri ya. Letakkan bagian atas sendiri. Insert image. Cari di Google. Kalau kamu menggunakan Doc. Oke. Waktu diskusi kelompok Ibu rasa sudah habis ya. Diskusi kelompok waktunya sudah habis. Tadi Ibu kasih waktu 20 menit. Ya. Selanjutnya. Ready kita? Ready? Oke, supaya tidak terlalu kaku setelah diskusi kelompok. Coba sih perhatikan ke Ibu dulu sebentar. Perhatikan ke Ibu dulu sebentar. Kita ice breaking boleh? Supaya tidak kaku setelah kerja kelompok, kita sepaneng dengan tugas LDL KPD. Sekarang kita ice breaking sebentar. Tahu binatang gajah? Gajah itu kecil atau besar? Tahu binatang semut? Kecil atau besar? Tapi instruksinya nanti ketika Ibu bilang gajah, kalian bilang kecil. Ketika Ibu bilang semut, kalian bilang besar. Lawan kata. Oke, ready? Yuk sama-sama kita ice breaking terlebih dahulu untuk merilekskan kita setelah kerja kelompok. Mulai ya. Semut. Semua ikut ya. Oke. Gajah. Oke. Gajah, semut. Semuanya ikut, yang tidak ikut nanti ke depan. Semut, gajah, semut. Bagaimana ekspresi ketika kecil? Kecil gini ya? Ketika besar? Nah, ketika Ibu bilang semut ekspresinya gimana? Ketika Ibu bilang semut ekspresinya gimana? Besar ya. Oke, saya ulang. Gajah, semut. Semut, gajah, semut. Oke, semuanya udah rileks ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Siapa yang mau presentasi kelompok pertama? Tugas sudah dikirim ke classroom Ibu. Tugas sudah dikirim ke classroom Ibu, Nak. Sudah? Oke, kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Angkat tangan siapa? Kelompoknya Elis. Oke, silakan kelompoknya Elis untuk presentasi pertama. Tadi sudah dibagikan ke Ibu kan, Nak? Nah, sekarang silakan kalian presentasi lewat layar di depan. Oke. Ada yang mengoperasikan ini ya? Ada yang mengoperasikan ini? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelompok Mawar ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dari Ada lagi. Fungsi yang sebelahnya lagi. Atas. Nah, ada fungsi, ada mekanisme. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliduri. Dan sekarang kami persilakan teman-teman kami untuk Suaranya agak kuat. Suaranya terdengar nggak di belakang, Nak? Tidak. Jadi volumenya agak diperbesar sedikit. Bawahnya gimana, Bu? Bisa. Ini ya.
pengeluaran karbohidrat dan air dalam tubuh, maksudnya dalam menangkap nuklir oksigen dalam udara bebas dan membuat karbon dioksida dari Dua, pernapasan yang berperan dalam pernapasan. Berbeda keputusan dalam pernapasan adalah hidung, faring, taring, tiga. Apa peran masing-masing organ tersebut? Hidung menyaring dan tugas kotoran yang masuk ke rongga hidung. Faring sebagai organ penyalur udara dari hidung ke paru-paru. Taring sebagai alur udara. Makea mengontrol suhu udara yang masuk ke paru-paru. Bronkus memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Bronkiolus mengalirkan udara ke dalam alveolus, yaitu tempat penukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Diafragma membantu mengatur proses dan membuka nafas. Jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam mekanisme inspirasi terjadi diafragma dibentuk dari volume rongga dada membesar, membuka udara masuk ke paru dan hidung, faring, laring dengan trakea. demikian hasil presentasi dari kami. Inspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru. Mekanisme inspirasi terjadi pada diafragma otot dan relaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, udara keluar dari paru-paru melalui hidung. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami silakan. Silahkan yang mau menanggapi. Kalau tidak ada yang mau menanggapi, ada yang menanggapi enggak? Kalau tidak ada yang mau menanggapi, silakan diakhiri. Oke. Baiklah. Jika tidak ada yang ingin menanggapi atau pertanyaan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Matahari. Oke. Nah, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau presentasi? Ibu yang mau presentasi yang menggunakan kelompok ini? Oke, boleh silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah dikirim ke Ibu? Sudah dikirim ke Ibu? Sudah, oke. Di classroom ya. Ini? Oke, silahkan. Ibu ingatkan kembali ya tentang budaya positif. Ibu ingatkan kembali ketika ada teman kita presentasi di depan, maka sikap kita seperti apa? Menghormati dan menghargai. Boleh enggak kita tetap diskusi di dalam kelompok? Iya, kita perhatikan di teman kita di depan ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alfred ingin mempresentasikan hasil diskusi kami selama beberapa menit tadi. Sebelum presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Sudah selesai semua? Selesai? Oh, selesai. Nah, selanjutnya untuk penerangan hasil kami, saya serahkan ke kelompok mereka. Jadi nanti tahan untuk ini. Ya.
seperti apa sih sistem pernapasan manusia? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ayo. Sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Proses ini penting untuk menjaga fungsi sel dan organ tubuh yang membutuhkan oksigen untuk bertahan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen utama dan fungsi dari sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan. Sistem pernapasan memiliki beberapa fungsi, di antaranya pembukaan gas, yaitu mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida. Menyaring, melembabkan dan menghangatkan udara yang dihirup. Membantu proses penciuman dan bicara. Komponen utama sistem pernapasan. Hidung masuknya udara ke dalam tubuh. Tapi dengan rambut dan terus mengalir sirkulasi. Fungsinya mengurangi debu dan kotoran yang masuk ke dalam. Izin nak, permisi nak. Nah, ketika kita presentasi boleh nggak kita membelakai gini nak? Iya. Ini di belakang kita ini kan teman-teman kita juga kan. Nah, cari posisi yang aman. Dari sebelah sana bisa. Oke. Ya. Terima kasih. Boleh. Mari mengeluarkan saluran yang membantu berlari. Mari juga merupakan jalur bersama untuk makanan udara. Fungsinya adalah mengarahkan udara yang masuk ke dalam tubuh dan mulut beralih. Selanjutnya mengeluarkan udara trachea dan paru-paru. Dari atau panas suara. Dari atau suara mengandung hal suara yang bergerak untuk menghasilkan suara yang bergerak. Masuk ke trachea dilindungi oleh adalah saluran pernapasan yang berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Adalah mengalirkan udara ke paru-paru, mengeluarkan udara yang dihirup, mengatur suplai oksigen ke dalam tubuh, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru, menopang paru-paru. Paru-paru adalah organ yang terdapat pada rongga yang menyediakan ruang sama pernapasan dan oksigen dibuka oleh paru-paru yang maupun menghasilkan dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Otot yang bernafas kembali bersih dan turun masuk berubah kali juga berhasil.
Kasih tanggapan nak, kasih tanggapan. Udah paham atau belum? Oke. Baik, kalau sudah paham semua, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Melati. Oke. Nah, Ibu mau satu lagi presentasi dari kelompoknya Firhan. Silahkan kelompoknya Firhan untuk presentasi ke depan. Untuk kelompok Firhan, Ibu minta satu saja dipresentasikan. Sudah dikirim ke Ibu? Sudah? Sudah dikirim ke Ibu? Silakan kelompoknya Firhan maju. Kelompoknya Firhan, silakan maju menggunakan apa? Menggunakan aplikasi Wordwell. Oke, silakan. Kelompoknya Firhan menggunakan aplikasi Wordwell. Nah, untuk kelompok Firhan ini satu aja ya, untuk nama-nama organ pernapasan pada manusia aja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Refleksia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Nama saya Firhan Putra Amanda. Baiklah, saya akan mempersilahkan teman saya mempresentasikan dari kerja kelompok kami. Iya, mulai. Nah, ketika mulai siapa yang presentasi? Nah, silakan, boleh. Siapa yang ngomong? Yang bertugas itu sebagai pembicaranya? Siapa yang presentasi nih? Itu apa itu? Terus? Siapa yang presentasi ini? Ya, silahkan presentasi. Apa namanya? Nah, dipresentasikan sesuai dengan hasil diskusi kelompok tadi. Nah, bagaimana tadi ketika di kelompok? Siapa yang bertugas untuk ngomong ini? Ngomong dong, jangan yang ngomong aja. Iya, ada yang menjelaskan. Ya, bisa. Oke, silakan dipresentasikan. Waktu 1 menit untuk presentasi, tinggal 1 menit lagi. Kalian dong, jangan bikin kalian dong, jangan bikin
Oke, karena waktu presentasi dari kelompok Rafflesia Ibu anggap sudah selesai, silakan kembali ke tempatnya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Rafflesia. Silakan kembali ke tempat, Nak. Oke. Terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan oleh setiap kelompok. Semuanya sudah bagus, baik yang melalui slide, yang melalui artikel, maupun yang melalui sebuah aplikasi Wordwell. Semuanya sudah bagus. Nah, sekarang coba sama-sama apa yang kita peroleh dari hari ini. Nah, yang pertama tadi kan pernapasan. Apa itu pernapasan? Pernapasan adalah proses menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan udara yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian pada proses pernapasan manusia itu ada beberapa organ yang ikut berperan. Yang pertama adalah hidung, kemudian faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada paru-paru, ada alveolus. Ya, ada alveolus, ada bronkus, bronkiolus, trakea, faring, laring, mulut, dan hidung. Nah, fungsi masing-masing pada organ tersebut, kalau hidung digunakan untuk menyaring, melembabkan, menghangatkan udara yang akan masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian di faring di sini tuh ada percabangan, tiga percabangan. Percabangan kemana? Satu ke rongga hidung, yang dua satu ke saluran pencernaan, satu ke saluran pernapasan. Di faring juga ada yang namanya katup. Jadi ketika kita makan, katup ini akan menutup saluran pernapasan tenggorokan kita. Supaya apa? Supaya makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Nah, kemudian organ yang ketiga itu ada yang namanya laring. Di laring ini ada yang namanya pita suara. Digunakan untuk apa? Ketika termasuk udara, ketika kita mengeluarkan akan menghasilkan suara. Nah, itu di laring. Kemudian setelah laring ada yang bentuknya seperti cincin. Apa namanya? Trakea. Trakea ini menghubungkan dari laring menuju ke paru-paru. Kemudian ada cabang lagi dua, cabang ke kanan dan ke kiri, namanya bronkus. Kemudian ada cabang-cabang lagi namanya bronkiolus. Kemudian di ujung-ujung bronkiolus ada yang namanya alveolus atau gelembung-gelembung kecil yang digunakan sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oke. Nah, dari hasil pembelajaran ini tadi, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari proses ini tadi, Nak? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan apa yang kita ambil dari proses pembelajaran ini? Novita, boleh memberi kesimpulan dari hasil belajar kita? Tak mau. Atau Elis, coba Elis, simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini nih. Nah, silakan. Silakan Elis, maju. Tegak, menyimpulkan. Apa yang sudah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari hari ini? Kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini adalah kita semua tahu bahwa pernapasan di dalam tubuh manusia itu sangat penting dan kita tahu fungsinya dan juga nama-nama organ dari saluran pernapasan tersebut. Oke, terima kasih untuk Elis. Oke, nah pada pertemuan selanjutnya kita akan refleksi dulu. Dari hasil pembelajaran ini tadi, Nak. Sebenarnya refleksinya mau Ibu gunakan pakai Google Form, cuma karena waktunya sudah mau habis, jadi refleksinya langsung saja. Bagaimana perasaan kalian belajar pagi ini, Nak? Senang. Nah, kalau senang, apa yang sudah kamu dapat pada proses pembelajaran ini tadi? Fungsi organ. Oke. Bagian-bagian dari sistem organ manusia, organ pernapasan pada manusia. Selain itu apa lagi? Ada lagi? Nah, kira-kira materi baru apa yang benar-benar baru kalian dapat hari ini? Apa?
Yang benar-benar baru kalian dapat hari ini sebagai materi baru apa? Fungsi organ pada pernapasan manusia. Oke. Berarti kemudian pembelajaran selanjutnya apa? Seperti apa yang kalian inginkan pada pembelajaran selanjutnya? Apa? Diskusi seperti ini lagi? Diskusi presentasi seperti ini lagi? Oke, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang volume udara pernapasan manusia sama mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita akan membedakan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang kedua tentang volume udara pernapasan. Silahkan dua materi tersebut dipelajari di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu anggap sudah selesai. Jika ada yang salah, Ibu mohon dimaafkan, atau menyinggung perasaan anak-anak Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, silakan. Terima kasih kembali. Silakan posisi duduk kembali ke awal.